Halo semuanya, selamat datang kembali di penelusuran kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah cerita tentang bertahan hidup, kekuatan manusia, dan jujur saja salah satu lanskap paling dramatis di muka bumi, yaitu Papua Pegunungan. Coba deh kalian bayangin, sebuah wilayah batas ekstrim alam diselimuti kabut tebal, di mana puncak-puncak gunungnya itu benar-benar menjulang menembus awan. Lembah-lembahnya curam banget, memisahkan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Jadi ini tuh bukan cuma soal pemandangan alam yang indah buat sekedar difoto ya. Ini adalah realitas dokumenter yang sangat berat, tapi memukau tentang kehidupan di dataran tinggi. Sebuah tempat di mana alamlah yang mendikte setiap aspek kehidupan sehari-hari. Setiap hari di sana, literally adalah sebuah kisah perjuangan yang epik. Secara geografis, wilayah ini tuh benar-benar didefinisikan oleh isolasi pegunungan tinggi yang sangat-sangat intens. Buat warga lokal di sana, bentang alam yang ekstrim ini bukan sekadar wah pemandangannya bagus. Enggak, ini adalah dinding alam yang mengurung, tapi di saat yang sama juga melindungi mereka. Kalian nggak bakal nemuin jalan raya aspal yang mulus di sini. Kontur bumi yang terjal dan berlipat-lipat, itu adalah rintangan harian yang ngebentuk banget gimana cara mereka hidup dan berinteraksi. Bisa dibilang, ini adalah kehidupan yang menuntut daya tahan fisik dan mental yang luar biasa setiap harinya, yang akhirnya ngukir ketangguhan pada setiap warganya. Fakta bahwa ini adalah salah satu wilayah paling sulit dijangkau di Indonesia itu bukan sekedar trivia geografi biasa loh. Ini adalah mimpi buruk buat urusan logistik. Keterisolasian ini ngelahirin tantangan luar biasa yang merambat ke semua aspek kehidupan. Buat contoh nyata nih, ngirim bahan pokok atau bahkan satu sak semen aja, itu nggak bisa main angkut lewat darat, nggak bisa. Semuanya sering banget harus diterbangin pakai pesawat perintis kecil, nyelip-nyelip melintasi celah-celah gunung yang, jujur aja, sangat berbahaya. Makanya nggak heran kalau setiap barang yang tiba di sana itu punya nilai, pengorbanan, dan pastinya harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Ini benar-benar medan yang nguji batas kemampuan logistik kita dan tekad manusia. Tapi, di balik kerasnya alam yang ekstrem itu, ada denyut kehidupan adat yang benar-benar kuat banget. Disinilah, tradisi itu bukan sekedar acara seremonial, melainkan benar-benar jadi alat pertahanan hidup yang nyata. Lewat berbagai ritual adat, contohnya kayak upacara bakar batu, masyarakat pegunungan ini ngerajut kebersamaan dan solidaritas mereka. Ritual kayak gini nih yang jadi perekat sosial yang esensial banget. Mereka mastiin gak ada satupun warga yang dibiarin berjuang sendirian di tengah cengkraman alam yang dingin dan gak kenal ampun. Jadi ini benar-benar kisah epik tentang gimana manusia beradaptasi secara kultural, jadi ini ikatan sosial sebagai kekuatan utama buat naklukin alam. Nah, kalau kita ngomongin jantung dari semua bentang alam ini, disitulah terletak Wamena. Tapi ingat ya, Wamena itu bukan cuma sekedar titik di peta atau pusat distribusi logistik. Kehidupan di Wamena adalah narasi perjuangan itu sendiri. Ini adalah tempat di mana masyarakat dari berbagai lembah curam, bayangin, mereka seringkali harus jalan kaki berhari-hari ngelewatin medan mematikan cuma buat berdagang, tukar informasi, dan kumpul bareng. Ini adalah titik temu yang sesungguhnya, semacam kawah candera di muka, di mana ketangguhan orang-orang pegunungan ini diuji sekaligus dirayakan bareng-bareng. Sekarang, coba perhatikan angka ini. 1 juta. Saya sengaja kasih jeda sebentar biar kalian bisa benar-benar ngerasain bobot dari angka ini. Di tengah alam yang begitu ekstrim, di tengah isolasi yang bikin wilayah ini jadi yang paling susah diakses di seluruh negeri, ada 1 juta jiwa. Gila kan? Ya, kurang lebih 1 juta jiwa hidup di dalam benteng pegunungan tinggi ini. Kontras demografis ini sungguh mengejutkan sekaligus mengagumkan, ya nggak sih? Kita tuh nggak lagi ngomongin puncak gunung yang sunyi atau hutan belantara yang kosong lompong. Kita lagi ngomongin sebuah ekosistem sosial yang masif banget. 1 juta orang ini setiap harinya nantang batas logistik, ngerawat tradisi mereka, dan ngebuktiin kalau kehidupan itu bisa berkembang pesat di tempat yang, buat kita orang luar, mungkin kerasa mustahil buat dihuni. Jadi di balik susahnya akses, berdenyut kehidupan yang sangat padat. Terus gimana dong supaya mereka bisa bertahan dan terus maju? Nah, wilayah ini punya 2 fungsi strategis yang jadi fokus mutlak. Pertama, infrastruktur. Tapi ngebangun di sini tuh nggak sama kayak ngaspal jalan raya di kota. Ngebangun di sini berarti harus ngebelah batuan gunung yang keras banget dan naklukin cuaca ekstrem cuma buat buka urat nadi kehidupan logistik. Kedua, pendidikan. Buat warga lokal, pendidikan itu adalah harapan terbesar mereka. Semacam kunci supaya mereka bisa ngelola tanah mereka sendiri, berdayain 1 juta jiwa tadi biar siap menghadapi masa depan, dan mimpin daerahnya tanpa harus ninggalin akar leluhur mereka. Keren banget harapannya.
Pada akhirnya, semua ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Gimana caranya Papua Pegunungan bisa nyimbangin tradisi leluhur yang udah mengakar sangat kuat ini dengan dorongan vital untuk modernisasi lewat infrastruktur dan pendidikan? Harapan warga buat masa depan yang lebih baik dan infrastruktur yang memadai itu nyata banget, tapi ngejaga jiwa asli masyarakat di tengah gencarnya pembangunan jalan dan sekolah modern itu untuk pastinya adalah ujian terbesarnya. Oke, terima kasih ya udah gabung di penelusuran kita kali ini. Mari kita terus renungkan narasi perjuangan dan masa depan dari batas ekstrem alam ini.